Setiap masuk Ramadan, yang sering kelihatan di sosial media itu satu hal, bisnis lagi ramai. Order naik, omset naik, iklan berseliweran, semua kelihatan sibuk dan kelihatannya menghasilkan. Tapi yang jarang diomongin adalah realita di balik. Karena di balik angka yang naik, tekanan juga ikut naik. Order banyak berarti operasional makin berat. Customer lebih sensitif, komplain lebih cepat muncul, dan keputusan yang diambil harus lebih cepat dari biasanya. Ramadan itu bukan cuma soal jualan lebih banyak, tapi soal kemampuan mengelola beban yang lebih besar. Banyak bisnis yang secara penjualan naik, tapi secara sistem justru keteteran. Admin telat bales, pengirimannya juga telat, stoknya berantakan, dan akhirnya customer experience-nya jadi turun. Ujung-ujungnya ratingnya juga turun, repeat order berkurang, dan efeknya kerasa. Bahkan setelah Ramadan selesai. Makanya pebisnis yang benar-benar siap di Ramadan itu bukan cuma yang siap jualan, tapi yang siap secara sistem. Siap di timnya, siap di alurnya, siap di stoknya, dan siap di mentalnya. Karena di momen secepat ini, kesalahan kecil itu bisa jadi besar. Ada juga realita lain yang jarang dibahas, yaitu soal margin. Banyak brand yang kelihatannya rame, tapi ternyata keuntungannya tipis. Bahkan ada yang sebenarnya cuma muter cash flow aja, karena terlalu fokus ngejar volume. Diskon terlalu dalam, biaya iklan terlalu besar, tapi tidak benar-benar dihitung dengan rapi. Di luar kelihatan sukses, di dalam sebenarnya ngos-ngosan. Dan ini yang sering bikin orang kaget setelah Ramadan lewat. Omset besar, tapi saldo tidak sebesar apa yang dibayangkan. Itulah kenapa pebisnis yang matang tidak cuma lihat angka penjualan, tapi lihat struktur bisnisnya. Dia tahu berapa margin yang aman, dia tahu batas diskon, dan tahu harus berhenti mengejar volume. Selain itu, Ramadan juga menguji konsentrasi nih. Banyak brand yang all out 1 bulan, tapi setelah lebaran hilang, konten berhenti, iklan mati, komunikasi ke customer tidak dijaga. Padahal justru setelah Ramadan itu, harusnya database yang udah dikumpulin itu malah harusnya dimanfaatin. Karena orang yang sudah beli di Ramadan itu aset. Mereka udah kenal brand kamu, udah percaya, dan lebih mudah diajak beli lagi. Tapi kalau tidak dijaga, mereka akan lupa dan pindah ke brand lain. Mubazir kan? Jadi kalau dilihat dari luar, Ramadan memang kelihatan seperti momen emas. Dan memang betul, ini salah satu momen terbesar dalam bisnis. Tapi di balik itu, Ramadan juga jadi ujian. Ujian sistem, ujian mental, dan ujian kedisiplinan pebisnis. Yang bertahan bukan yang paling ramai di luar, tapi yang paling rapi di dalam. Karena bisnis yang kuat itu bukan cuma yang bisa naik cepat di momen ramai, tapi yang tetap stabil setelah momen itu lewat. Sampai ketemu di ngobrolin bisnis selanjutnya.